Oke, sekarang kita masuk ke masalah yang kedua pada soal. Masalahnya adalah sebuah pesawat udara berkapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg dan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat hanya dapat menampung bagasi 1440 kg. Jika harga tiket kelas utama adalah 600.000 dan kelas ekonomi 400.000, berapa pendapatan maksimum yang diperoleh? Oke, kita melihat kasus ini. Jika kamu bandingkan dengan masalah yang pertama tadi, ini masalahnya malah justru lebih gampang daripada masalah yang pertama tadi. Untuk menyelesaikannya, kamu juga harus memisalkan. Dimisalkan X sebagai kelas utama dan Y sebagai kelas ekonomi. Kamu di sini diminta untuk mencari pendapatan maksimum. Nah, sehingga model matematikanya seperti ini. Diketahui total penumpangnya 48, sehingga pertidaksamaannya X plus Y itu tidak lebih dari 48 atau X plus Y kurang dari sama dengan 48. Berat bagasi 60 kg untuk kelas utama dan 20 kg untuk kelas ekonomi. Totalnya adalah 1440, sehingga pertidaksamaannya 60x plus 20y kurang dari sama dengan 1440. Nah, di sini kamu juga bisa sederhanakan lagi. Selanjutnya pendapatan maksimumnya adalah 600.000 untuk kelas utama dan 400.000 untuk kelas ekonomi, sehingga fx, y sama dengan 600.000 x plus 400.000 y. Nah, di sini karena penumpang itu kan orang kan tidak mungkin negatif. Orang itu selalu bernilai positif atau tidak ada. Nah, sehingga di sini pertidaksamaannya menjadi X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini diminta untuk memaksimumkan 600.000 X plus 400.000 Y. Nah, kalau sudah, kamu mulai menyelesaikan. Untuk menyelesaikannya, kamu menentukan titik sudut dulu. Untuk menentukan titik sudut, seperti tadi yang sudah ada pada latihan soal yang pertama, kamu menulis pertidaksamaannya dulu. Kamu ubah menjadi sama dengan dulu. Pertidaksamaannya ini X plus Y sama dengan 48. Nah, kamu misalkan kalau Y-nya itu 0, berarti kalau Y-nya 0, X-nya 48. Sekarang kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Berarti Y-nya 48. Tulis di sini. Nah, terus habis itu untuk pertidaksamaan yang kedua, itu kamu sederhanakan menjadi 3X plus Y kurang dari sama dengan 72. Sehingga kalau misal Y-nya itu 0, berarti 3X sama dengan 72, X-nya sama dengan 24. Lalu kalau misal X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan 72. Setelah kamu menentukan titik-titik ini, kamu menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, habis itu karena tadi titiknya yang sudah kita ketahui adalah untuk pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 48 adalah 48 untuk untuk Y-nya, dan untuk X-nya adalah 48 juga. Jadi kedua titik ini kamu tandai, lalu kamu garis menggunakan penggaris. Nah, begitu juga dengan pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3X plus Y kurang dari sama dengan 72. Berarti Y-nya di sini 72 dan X-nya 24. Kedua titik yang sudah diketahui ini kamu garis menggunakan penggaris, dan nanti tinggal diarsir mana yang betul, mana yang nilainya betul. Misal kamu cek dengan titik 0,0, berarti 3 dikali 0 kan 0, ditambah 0 berarti 3 kali 0, 0 tambah 0 hasilnya 0 kurang dari sama dengan 72. 0 kurang dari sama dengan 72 itu bernilai benar. Jika kedudukan di sini bernilai benar, maka bagian sinilah yang diarsir. Lalu dari kedua pertidaksamaan itu yang sudah
yang sudah digabung menjadi seperti ini. Nah, daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya lah yang ini. Mulai dari sini ke sini, turun ke samping, naik ke kiri. Untuk lebih jelasnya, pertidaksamaannya menjadi bentuknya seperti ini. Untuk peletakan titik A, B, C, D-nya ini bebas saja kamu mau meletakkannya di mana. Nah, kamu boleh meletakkan A-nya di sini, B-nya di sini, C dan sebagainya, bebas. Cuman untuk tujuannya menentukan A, B, C, D-nya itu untuk mempermudah saja sih. Menentukan itu posisinya di sini biar lebih gampang. Lalu kita mencari titik sudut. Titik sudut A itu terletak di 0,0, B itu terletak di 24,0, C itu nanti akan kita cari menggunakan substitusi dan eliminasi, dan yang D itu 0,48. Poin yang C, pertidaksamaannya X plus Y kurang dari sama dengan 48 dan 3X plus Y kurang dari sama dengan 72. Nah, ini kamu ubah pertidaksamaannya menjadi sama dengan, lalu kamu eliminasi. Dieliminasi Y-nya, karena Y-nya di sini itu masing-masing bernilai 1, sehingga tinggal dikurangkan, nanti hasilnya pasti 0. 3X dikurangi X sama dengan 2X, 72 dikurangi 48 adalah 24, sehingga X-nya sama dengan 12. Lalu kamu substitusikan X sama dengan 12 ke persamaan X plus Y sama dengan 48. Nah, dari sini dapat kamu lihat bahwa ini maksudnya Y-nya 36 ya. Di sini sudah benar Y-nya 36, cuman di sininya salah. Y-nya sama dengan 36. Oke, jadi titiknya adalah 12,36. Lalu kalau sudah itu kita menguji titik sudutnya. Nah, untuk menguji titik sudutnya kalian tadi sudah menentukan titik A, B, C, D, dan titik A 0,0 hasilnya 0, titik B 24,0, 24 dikali 600.000 hasilnya 14.400.000. Untuk titik C 12,36, maka hasilnya 21.600.000. Dan untuk titik D Y-nya 48 dikali 400.000 hasilnya 19.200.000. Nah, dari situ dapat kita lihat pendapatan maksimumnya terletak pada titik C. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa pendapatan maksimum yang diperoleh jika banyaknya penumpang kelas utama 12 dan penumpang kelas ekonomi adalah 36, maka keuntungannya 21.600.000 rupiah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Jika ada yang mau ditanyakan, boleh hubungi saya sendiri.